Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan terus membuka hati kita, biar hari ini pun kita terus merasakan berkat yang Tuhan boleh nyatakan atas setiap kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk perkenanan yang Engkau berikan dan nyatakan atas kami Tuhan. Dan biar apapun yang terjadi atas hidup kami, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu apapun yang terjadi, segala sesuatunya Engkau yang mengizinkan. Karena itu, biar waktu-Mu yang terus nyata atas kami Tuhan. Ini pujian kami bagi Engkau di dalam nama Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang terus nyata atas kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur untuk semua rencana-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terbaik atas kami.
hidup kami. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang memegang kami setiap waktu kami, setiap jam hidup kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau dan kami mau terus menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau setiap waktu, setiap jam di dalam hidup kami. Biar Engkau yang memegang kami Tuhan. Amin Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di surga dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Ku datang Juru Selamat, berkati. Kami perlu Engkau Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Setiap waktu Kau kami selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan puji Tuhan saudara kasih, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, oleh karena anugerah-Mu hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar akan kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara kekasih, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 17
ayat yang ke-14. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14, dan firman Tuhan saya berikan judul dipanggil, dipilih, dan setia. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 saya baca untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Saudara kekasih, kita sungguh hidup di penghujung akhir zaman. Kita melihat bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan telah begitu nyata. Dan saat-saat ini kalau kita sedang mengalami pandemi corona, ini adalah bagian salah satu seleksi alam dan juga seleksi rohani. Kita melihat bagaimana orang yang memiliki imunitas yang kuat, yang tinggi, mampu bertahan. Sementara yang imunnya lemah, ya sudah lewat begitu saja. Tapi secara rohani kita melihat bahwa ini sebetulnya ada seleksi rohani yang luar biasa. Ini adalah masa-masa penampian yang Tuhan sedang kerjakan bagi gerejanya. Orang yang serius dengan Tuhan, maka dia akan bertahan sampai akhir. Dan Tuhan mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan itu hidup sampai akhir. Hidup menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Sampai akhir nanti siap untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru yang akan Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Itu sebabnya apapun yang terjadi, mari kita tetap bersyukur dan bertahan di dalam Tuhan. Karena biar bagaimanapun juga rancangan Tuhan harus jadi. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan merancangkan sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Bagaimana manusia dirancang untuk bersama dengan Tuhan dan juga menjadi teman sekerja Allah, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, tapi manusialah yang gagal hidup di dalam rancangannya. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa, mereka gagal hidup dalam rancangan Tuhan. Maka perlu ada Adam yang kedua. Allah sendiri turun dari surga menjadi manusia, menjadi Adam yang kedua untuk membantu manusia untuk bisa hidup dalam rancangan Allah, menjadi teman sekerja Allah, memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru yang Tuhan akan sediakan buat kita. Itu sebabnya kalau kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 tahapan seleksi yang Tuhan kerjakan bagi gerejanya. Yang pertama, kalau kita melihat tadi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 tadi, bagaimana yang pertama adalah yang dipanggil. Jadi ada seleksi. Seleksi yang pertama adalah orang yang masuk di dalam panggilan Tuhan. Siapa orang-orang yang dipanggil ini? Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Yesus sendiri berkata dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan rancangan Allah dalam diri manusia. Makanya Yesus memanggil semua orang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Orang berdosa adalah orang-orang keturunan Adam dan Hawa. Maka dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia yang di bumi ini, yang sudah berdosa ini, itulah yang dipanggil oleh Tuhan untuk kembali hidup dalam rancangan Allah. Tuhan memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Kepada Sakeus, Yesus datang. Dan Yesus memberitakan kabar baik itu kepada Sakeus. Ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Tuhan melalui kesaksian orang lain. Ada yang melalui kesembuhan ilahi. Ada yang melalui peristiwa-peristiwa tertentu. Ada yang melalui bencana alam dan lain sebagainya. Itu semua adalah cara Tuhan memanggil setiap orang supaya mereka kembali dalam rancangan Allah. Maka di sini yang menentukan adalah respon manusia ketika Tuhan memanggil. Respon saudara dan saya ketika Tuhan memanggil.
Dan barang siapa yang merespon panggilannya, maka bersyukurlah dia, berbahagialah dia. Karena dia siap untuk dipulihkan kehidupannya. Hidup dalam rancangan Allah untuk nanti akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru. Maka Alkitab mengumpamakan, Yesus sendiri mengumpamakan hal kerajaan surga seperti orang yang melempar pukat. Jadi ketika ada banyak ikan yang masuk ke dalam pukat tersebut, maka mulai akan diseleksi, dipilih. Mana kira-kira ikan yang baik, ikan yang tidak baik, semuanya akan dipilih, akan diseleksi sedemikian rupa. Saudara bersyukurlah kalau hari ini saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara merespon dengan benar. Saudara meresponi panggilan Tuhan sehingga saudara sekarang menjadi murid Kristus. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata seleksi itu tidak cukup sampai di panggilan. Sama halnya seorang yang melemparkan pukat tadi, maka ikannya akan dipilih. Mana ikan yang baik, yang bisa dikonsumsi, mana ikan yang tidak baik. Masuk dalam seleksi yang kedua, yang Alkitab katakan setelah terpanggil atau dipanggil, maka masuk seleksi tahapan kedua yang namanya dipilih. Dan saya berharap kita semua yang mendengarkan khotbah ini, kita terhisap dalam orang-orang yang terpilih, terhisap dalam orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Pertanyaan, siapa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu? Apakah semua orang Kristen? Apakah semua orang yang beridentitaskan di KTP-nya agama Kristen? Mereka terhisap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Alkitab dengan jelas dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi siapa yang terhisap dalam orang-orang pilihan? Terhisap dalam orang yang terpilih? Kembali kepada firman Tuhan. Orang yang menyadari kalau dirinya dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah untuk memperagakan kuasa Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk melayani Tuhan. Orang-orang semacam ini dia akan merefleksikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia akan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, saya berharap kita semua masuk dalam seleksi yang kedua. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terhisap dalam pilihan Allah. Bukan bangga karena sudah dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Yesus. Tapi kita masuk lagi dalam tahapan yang kedua. Kita harus menyadari kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara percaya Yesus, bukan sekedar saudara diselamatkan mati masuk surga. Tapi saudara mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Merefleksikan kemuliaan Allah. Sehingga saudara bisa punya hati untuk melayani Tuhan. Kalau saya berkata melayani itu jangan diidentikan dengan pelayanan gerejawi, saudara-saudara. Melayani, definisi melayani adalah melakukan sesuatu untuk menyukakan pribadi yang kita layani. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, artinya saudara melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jika kita mengerti inilah sebuah pelayanan, maka pelayanan itu sangat luas. Bukan sekedar kita ambil bagian melayani di gereja, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang WL, singer, musisi, soundman dan lain sebagainya. Tapi ternyata jangkauannya lebih luas. Ketika kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka itu adalah kita sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ditebus dosa-dosa kita, bukan sekedar mati masuk surga, tapi untuk merefleksikan kemuliaan Allah di bumi ini, untuk melayani Tuhan di bumi ini sebagai persiapan suatu saat ketika Yesus datang kali kedua, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bicara tentang melayani ini bicara tentang apa yang kita lakukan setiap hari dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita. Kalau engkau sebagai seorang karyawan, engkau bekerja dengan sebaik-baiknya, menjadi karyawan yang punya integritas yang luar biasa, maka sebetulnya engkau sudah melayani Tuhan. Tidak harus menunggu menjadi seorang WL singer, asyir. Ketika saudara bekerja dengan baik, saudara seorang pemimpin, saudara bekerja dengan sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang baik, maka sebetulnya engkau sudah melayani Tuhan. Ketika engkau sudah menjadi seorang dokter, guru, dan saudara bekerja dengan sebaik-baiknya, engkau sedang melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang menyadari bahwa dirinya dipanggil oleh Tuhan untuk merefleksikan kemuliaan Allah, memberitakan kabar baik, menyenangkan Tuhan, maka sesungguhnya merekalah yang terhisap di dalam orang-orang yang terpilih. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan seharusnya satu saja fokusnya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita sudah masuk di dalam tahapan yang kedua, tahapan yang terpilih, tahapan yang dipilih, karena kita menyadari kita dipanggil Tuhan bukan sekedar mati masuk surga, diselamatkan, tapi untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu pun akan diseleksi lagi oleh Tuhan. Tadi dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14, dipanggil, dipilih, dan setia. Saudara-saudara yang sudah menyadari dirimu dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, melayani bukan sekedar pelayanan secara gerejawi, tapi segala aspek kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Sekarang akan diseleksi lagi. Sejauh mana kesetiaan kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Apakah engkau melakukan pekerjaan itu, pelayanan itu sampai akhir, atau cuma sampai setengah doang? Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat diri kita masing-masing. Bagaimana komitmen kita, kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian tahu bahwa setia itu sebetulnya kata sifat. Dan kata sifat ini akan menjadi hidup dan bermakna ketika disertai dengan kata kerja. Jadi gak berdiri sendiri saudara. Jadi setia apa? Setia melakukan sesuatu. Makanya dikatakan dalam Wahyu pasal 17 bahwa orang-orang yang setia dia akan menang. Dan dia akan memerintah bersama dengan Yesus. Memerintah itu kata kerja. Jadi kalau saudara setia di hadapan Tuhan, harus ada kata kerjanya. Setia apa? Salah satu contoh, misalkan ada seorang yang berkomitmen ingin menjadi seorang suami atau istri. Katakanlah suami, saya akan menikah dengan kamu dan saya akan menjadi suami yang setia. Dan sejak dia menikah menjadi seorang suami, dia tidak lakukan apa-apa. Kerja kagak mau. Tanggung jawab terhadap istri serta anak-anak gak mau. Yang penting mah dia tinggal di rumah itu menjadi suami. Apakah itu disebut orang setia? Tentunya bukan. Itu hanya orang yang numpang hidup. Jadi setia akan lebih bermakna dan hidup ketika disertai dengan kata kerja. Maka sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kalau engkau berkata aku orang yang setia, kita periksa diri kita. Kita setia apa untuk Tuhan? Kita sudah lakukan apa untuk Tuhan? Kita sudah lakukan apa untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Hari ini mari kita belajar. Kalau saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan, mari lakukan itu dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kesetiaan ini. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14-30 demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bagaimana aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan baik. Yang dikasih 1 talenta, saudara-saudara, dia nggak buang loh 1 talenta itu, saudara. Tetap ada padanya sampai tuannya datang. Tapi apakah dia dikategorikan orang yang setia? Ternyata tidak. Karena tidak lakukan sesuatu. Jadi hanya kata sifat, tidak ada kata kerjanya. Jadi saudara jangan berkata, saudara, aku seorang jemaat yang setia, seorang hamba yang setia. Sementara saudara nggak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara ingin menjadi pribadi yang setia, yuk mulai lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan hanya menjadi jemaat yang 5D, datang, duduk, diam, dengar, bla bla bla, lanjutkan sendiri. Tapi kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Suatu saat kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Apapun yang terjadi, tetap lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan selalu mengingat orang-orang yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami belum menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Berikan kami hati yang setia, mengerjakan tugas kami sampai akhir, sampai Engkau datang kali kedua Tuhan. Sehingga kami semua boleh layak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang menyaksikan program ini. Tuhan berkati mereka, segala pergumulan mereka Tuhan campur tangan. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan jamah, lawat dan Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka sedang mengalami masalah keluarga, suami istri, orang tua dan anak, hubungan mereka bermasalah, Tuhan campur, Tuhan tolong mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan melalui keluarga mereka. Kalau di antara jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan kuatkan, mampukan mereka dan berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, Tuhan berkati. Berkati para menteri, berkati para gubernur, wali kota, camat, RT, RW, Tuhan berkati semua tanpa terkecuali. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan. Untuk program vaksinasi nasional juga Tuhan campur tangan supaya semua berjalan dengan baik sehingga pandemi segera berakhir dari Indonesia ini ya Tuhan. Seluruh para medis yang bekerja, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia. Tuhan juga berkati baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
Tuhan berkati. Pakai Gereja Betel Indonesia boleh menjadi terang di dunia ini Tuhan, teristimewa di Indonesia Tuhan. Berkati juga Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, beserta staf Tuhan berkati. Berkati juga seluruh ketua-ketua BPD dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan yang bernaung di bawah GB juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Gereja Betel Jemaat Induk Jalan Merak, beserta cabang dan ranting juga Tuhan memberkati. Seluruh kegiatan program-program kami Tuhan berkati, supaya olehnya boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan untuk Tuhan. Ada banyak jemaat yang boleh mengalami pertumbuhan iman. Untuk mereka Tuhan, bayi-bayi dalam kandungan maupun oma-oma, opa-opa, Tuhan juga berkati mereka tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami siap menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah segala berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.